Polsek Kota langsung segera... Hati-hati selalu saat Anda meninggalkan rumah dalam keadaan tanpa penjagaan, apalagi di momen libur panjang. Di Samarinda, Kalimantan Timur, Polres Samarinda menangkap pelaku pencuri di rumah kosong di wilayah Sungai Kapi. Kapolresta Samarinda Kombes Henry Umar mengungkapkan pelaku tertangkap saat akan menjual salah satu barang curiannya, yaitu mobil yang didapatnya dari pencurian rumah kosong. Pelaku menggasak rumah tersebut karena menemukan ditinggal pemilik dalam keadaan kosong. Jadi siang hari ditemukan rumahnya dalam keadaan lampu menyala, sepi, tidak ada orang, sehingga timbullah niat dari si pelaku untuk melakukan tindakan kriminalitas. Sementara itu di Jakarta, kasus pembobolan rumah kosong banyak terjadi dengan berbagai modus. Para pelaku dengan sengaja tidak hanya sekedar mengincar rumah yang terlihat kosong, bahkan beberapa dengan sengaja berupaya meraih kepercayaan para pemilik rumah kosong dengan berpura-pura menjadi pegawainya. Adalah merusak pintu, terus menjadi penjaga ataupun ART atau tukang parkir dari para pemilik rumah kosong. Kemudian sebagai petugas Telkom juga ada berpura-pura menjadi petugas Telkom sehingga dapat mengambil kabel. Kemudian stuk motor seolah-olah mogok, terus mobile dan mencari sasaran rumah yang kosong. Sedikitnya 21 orang tersangka kasus pencurian dengan modus berpura-pura menjadi asisten rumah tangga diringkus jajaran Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, di informasi lainnya, pencurian sepeda motor kembali marak terjadi di Depok, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pengawas, kurang dari 1 menit, 1 unit motor raib dicuri. Aksi ini telah dilaporkan ke Mapolsek Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pengawas milik warga, seorang pria terekam kamera saat hendak mencuri 1 unit motor milik warga di perumahan Permata Bawar Residence Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis malam. Aksi ini dilakukan saat ibadah tarawih berlangsung, saudara. Dari rekaman CCTV, kurang dari 1 menit, 1 unit motor dengan nomor polisi B5613 TFY ini raib dicuri. Aksi ini telah dilaporkan ke Mapolsek Sukmajaya dan masih didalami polisi. Ya, istirahat di atas saya. CCTV terlihat pukul jam 19.48 dan jam habis isya terlihat pelakunya satu menggunakan jaket dan masker. Sempat ngelihat dulu kanan kiri nih di perumahan apakah ada orang atau sepi, lalu nggak nyampe 1 menit dia langsung bisa membawa motor. Lalu bagaimana kita mengantisipasi kejahatan pencurian di rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya dalam waktu lama? Untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan, kita saat ini telah terhubung dengan AKP Igo Fazar Akbar, Kanit Reskrimum Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat sore, Pak Igo. Selamat sore, Mbak. Oke, Pak, ini pencurian motor ini belakangan ini marak terjadi terlebih dalam momen mudik Lebaran ya, Pak ya. Modus seperti apa yang perlu diwaspadai khususnya di momen libur panjang seperti ini? Modus ya, Mbak ya. Ya, Jadi Pak. gini, Mbak, dapat kami sampaikan dari beberapa kejadian yang telah kita ungkap di Polres Jakarta Selatan. Kebetulan ada beberapa modus operandi yang mana diantaranya ini semua menyasar rumah-rumah kosong. Kemudian para pelaku ini berpura-pura menjadi asisten rumah tangga ataupun penjaga, bahkan ada juga yang bermodus pura-pura menjadi petugas PLN ataupun Telkom. Baik, Pak. Tapi tentu saja banyak sekali yang sudah terjadi kejadian seperti ini, Pak ya. Jika kemalingan, tindakan apa yang perlu dilakukan di awal bagi korban, Pak Igo? Jadi ini harapan kita sih, para pemudik melaksanakan mudik dengan tenang dan aman, kalau bisa jangan sampai ada kecurian ya. Jadi kami memberikan tips pada seluruh warga masyarakat untuk bisa sama-sama menjaga barang berharganya pada saat melaksanakan mudik. Di antaranya yang pertama, tingkatkan sistem keamanan di rumah Anda masing-masing dengan cara sebelum bepergian silakan kunci menggunakan kunci ganda dan memastikan. Baik. Pak, adakah langkah
Pak Igo masih bisa mendengar suara saya? Ya, gimana? Oke. Pak, ini bagaimana langkah yang harus diambil oleh kepolisian dalam meminimalisir kejahatan seperti ini? Apakah dari kepolisian sendiri bisa memberikan fasilitas atau layanan kepada masyarakat jika ingin menitipkan begitu Pak barang berharga mereka di kepolisian? Apakah ini bisa? Nah, tentunya kami khususnya dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, kami siap untuk membantu mengamankan pelaksanaan mudik khususnya terhadap barang berharga yang ditinggalkan di rumah. Contoh ada motor dan barang berharga lainnya, silahkan saja hubungi ke call center kami, kemudian kami akan siap mendatangi, bahkan menjemput dan siap untuk menjaga barang berharga. Oke, jika ada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga mereka seperti mungkin motor, surat-surat berharga, mungkin juga perhiasan, apa yang bisa mereka lakukan? Hubungi ke mana Pak Igo? Silakan hubungi ke call center Polres Metro Jakarta Selatan ataupun bisa hubungi nomor telepon kami sebagai Kanit Polres Jakarta Selatan dan kami siap untuk membantu dan melayani masyarakat. Oke, baik, terima kasih banyak Pak AKP Igo Fajar Akbar, Kanit Reskrimum Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali dan sehat selalu.